Jam, subuh, ibu warung depan kirim pesan, cepat tinggalkan rumah atau kau tidak akan selamat nanti. Lalu aku pergi dan jam pukul 9 pagi saat aku kembali untuk melihat halaman dari kejauhan, apa yang kulihat buatku merinding. Ternyata itu adalah. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Pernikahan yang bahagia rupanya hanya ada di dalam dongeng. Setidaknya itulah yang aku rasakan selama beberapa bulan terakhir ini. Suamiku Angga yang dulu penuh perhatian dan kehangatan kini berubah menjadi sosok asing yang mendiami atap yang sama denganku. Dingin, kaku, tak ada lagi tawa atau sekadar obrolan ringan di meja makan saat sarapan. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan, ia selalu punya 1000 alasan untuk menghindar. Aku lelah, katanya. Atau pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Tolong jangan menggangguku dengan hal remeh. Kalimat-kalimat itu selalu menjadi penutup hari-hariku, membuatku menelan kembali segala bentuk keluh kesah yang ingin ku bagi bersamanya. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Angga pulang lewat tengah malam. Aku ingat betul jarum jam menunjuk angka 12:04 ketika ku dengar deru mesin mobilnya memasuki garasi. Aku yang sedang duduk di sofa ruang tengah ditemani layar televisi yang menyala tanpa suara segera bangkit untuk menyambutnya. Aku sudah membuatkannya teh hangat kesukaannya. Berharap malam ini sedikit berbeda. Berharap ada senyum tipis yang ia berikan padaku. Namun, harapanku kembali menguap ke udara. Saat pintu depan terbuka, Angga melangkah masuk tanpa menatap wajahku. Langkahnya berat, jasnya ia sampirkan sembarangan di pundak. Dan aroma parfum asing. Bukan miliknya, bukan juga milikku. Samar-samar tercium oleh hidungku. Kau baru pulang, Mas. Aku buatkan teh hangat untukmu, sapaku dengan suara sepelan mungkin, takut memancing emosinya. Angga hanya melirik sekilas ke arah cangkir teh di atas meja. Aku sudah ngantuk. Buang saja tehnya, jawabnya ketus. Ia melewatinya begitu saja, naik lantai 2 menuju kamar kami tanpa menoleh lagi. Dadaku sesak. Aku berdiri mematung di ruang tengah yang luas ini, merasa sangat kecil dan sendirian. Rumah besar ini tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Melainkan sebuah penjara yang dinding-dindingnya perlahan menghimpitku. Aku membuang teh yang sudah mendingin itu ke wastafel, mematikan semua lampu di lantai bawah, lalu berjalan gontai menyusul suamiku ke kamar. Saat aku masuk, Angga sudah berbaring membelakangiku. Napasnya teratur. Entah ia benar-benar sudah tertidur pulas atau sekadar berpura-pura agar aku tidak mengajaknya bicara. Aku ikut berbaring di sisinya, menatap punggung tegap itu dengan perasaan campur aduk. Ada rindu, kecewa, dan amarah yang melebur menjadi satu. Aku mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk terlelap, tetapi pikiranku terus berkelana kemana-mana. Waktu terus merangkak lambat. Suara detak jam dinding di sudut kamar terdengar seperti palu yang memukul-mukul kesunyian malam. Aku berbolak-balik mencari posisi nyaman, namun mataku tetap menolak untuk terpejam. Pikiranku dipenuhi oleh dugaan-dugaan buruk. Apakah Angga memiliki wanita lain? Siapa pemilik aroma parfum tadi? Mengapa ia sangat berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku membuat perutku mual karena gelisah. Tiba-tiba di tengah kesunyian yang mencekam, sebuah getaran singkat mengoyak keheningan kama. Aku tersentak. Getaran itu berasal dari ponselku yang tergeletak di atas nakas di samping tempat tidur. Layarnya menyala redup, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk. Aku melirik jam di layar ponsel pukul 4. Siapa yang mengirim pesan di jam sepagi ini? Dengan hati-hati, aku meraih ponsel tersebut. Cahaya dari layar membuatku harus menyipitkan mata sejenak. Aku membaca nama pengirimnya, Bu Darmi, pemilik warung kelontong yang terletak tepat di seberang rumahku. Aku mengerutkan kening. Bu Darmi memang sering begadang karena warungnya buka 24 jam untuk melayani supir truk atau orang-orang yang lewat di jalan utama. Tapi kami tidak pernah bertukar pesan, apalagi di jam subuh. Biasanya aku hanya mengobrol dengannya saat membeli bumbu dapur atau sekadar bertegur sapa saat aku menyapu halaman depan. Rasa penasaran mengalahkan keherananku.
Aku membuka pesan tersebut. Hanya satu kalimat panjang yang ditulis dengan huruf kapital semua. Cepat tinggalkan rumah atau kau tidak akan selamat nanti. Jantungku seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Mataku terpaku pada deretan huruf di layar kecil itu. Aku membacanya berulang-ulang. Berharap aku salah baca atau ini hanya pesan salah kirim. Tapi pesannya sangat jelas dan dikirim tepat ke nomorku. Rasa dingin perlahan merayap dari ujung kakiku, menjalar ke seluruh tubuh. Tidak akan selamat. Apa maksudnya ini? Apakah ada perampok yang sedang mengintai rumahku? Apakah ada bahaya di luar sana? Ataukah ini hanya orang iseng yang membajak nomor Bu Darmi? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Kepanikan mulai menguasai akal sehatku. Tanganku gemetar saat mencoba membalas pesan itu. Maksud ibu apa? Tolong jelaskan, Bu. Saya takut. Kukirim pesan itu dengan tangan yang gemetar hebat. 1 menit berlalu, 2 menit, 5 menit, tidak ada balasan. Status pesan hanya menunjukkan tanda centang 2, namun tidak berubah biru. Bu Darmi tidak membacanya atau mungkin sengaja mengabaikannya. Keheningan di dalam rumah tiba-tiba terasa sangat mengancam. Bayang-bayang benda di dalam kamar yang terbentuk oleh cahaya bulan dari balik jendela seolah menjelma menjadi sosok-sosok yang mengawasiku. Aku menoleh ke arah Angga. Suamiku itu masih tertidur lelap. Napasnya tetap teratur. Aku ingin membangunkan dia. Aku ingin mengguncang bahunya, menunjukkan pesan ini, dan memintanya untuk mengecek keadaan di luar rumah. Tanganku sudah terulur. Nyaris menyentuh pundaknya. Namun, entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam hatiku yang menahan tanganku. Ada suara kecil di kepalaku yang berbisik. Mengingatkanku pada perubahan sikapnya belakangan ini. Mengingatkanku pada aroma parfum asing itu. Mengingatkanku pada tatapan dinginnya yang tak pernah lagi menyeratkan cinta. Bagaimana jika Anda tahu sesuatu tentang ini? Bagaimana jika bahaya yang dimaksud Bu Darmi ada hubungannya dengan suamiku sendiri? Pikiranku berkecamuk, logika dan instingku bertarung hebat. Jika ini hanya jebakan atau lelucon, aku akan terlihat seperti wanita histeris yang bodoh di depan Angga. Tapi jika peringatan ini nyata, setiap detik yang terbuang di kamar ini bisa merenggut nyawaku. Pesan Bu Darmi terlalu spesifik. Cepat tinggalkan rumah. Ia menyuruhku keluar menjauh dari tempat yang seharusnya menjadi pelindungku. Rasa takut akhirnya menang. Insting bertahan hidup mengambil alih kendali tubuhku. Aku memutuskan untuk mengikuti peringatan itu. Aku tidak akan membangunkan Angga. Aku akan keluar dan memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Mencari tahu apa yang dilihat Bu Darmi dari warungnya. Dengan sangat pelan, aku menyibakkan selimut tebal yang menutupi tubuhku. Aku turun dari ranjang tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin. Aku tidak peduli untuk mengganti piyama tidur tipis bermotif bunga yang kukenakan. Aku tidak membawa dompet, tas, atau barang berharga apapun. Aku hanya menggenggam ponselku erat-erat. Jantungku berdetak sangat kencang hingga aku takut suaranya akan membangunkan Angga. Aku berjalan mengendap-endap keluar dari kamar utama. Pintu kamarku biarkan sedikit terbuka agar tidak berderit saat ditutup. Aku melangkah menuruni tangga kayu, mencoba menapak di bagian pinggir anak tangga untuk menghindari suara decitan. Setiap kali lantai kayu berbunyi kecil, napasku tertahan. Aku berhenti sejenak, memasang telinga ke arah kamar di lantai atas. Sepi, Angga tidak terbangun. Sesampainya di lantai bawah, aku terdiam. Kemana aku harus keluar? Pintu depan terlalu berisiko. Jika memang ada orang jahat di luar sana, mereka pasti mengawasi pintu utama. Selain itu, pintu depan memiliki sistem kunci ganda yang suaranya cukup keras saat diputar. Keputusanku bulat. Pintu belakang. Aku menyusuri dapur yang gelap gulita. Tidak ada lampu yang kunyalakan. Aku bergerak mengandalkan ingatan tata letak perabotan rumahku sendiri. Sampai di pintu dapur yang mengarah ke taman belakang, aku menarik napas panjang. Tanganku yang dingin dan gemetar meraih gagang pintu. Dengan perlahan aku memutar kuncinya. Klik. Suaranya terdengar sangat pelan. Aku membuka pintu perlahan. Udara subuh yang sangat dingin langsung menyergap tubuhku, menusuk kulitku yang hanya terbalut piis. Aku melangkah keluar, menutup pintu dapur tanpa menguncinya kembali. Halaman belakang rumahku dipenuhi tanaman hias dan pepohonan rimbun yang langsung berbatasan dengan tembok tinggi. Aku harus melewati jalan setapak kecil di samping rumah untuk mencapai pintu gerbang samping yang jarang digunakan. Jalan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang temaram.
Setiap langkah yang kuambil terasa sangat berat. Aku harus menahan diri agar tidak menginjak ranting kering atau kerikil yang bisa menimbulkan suara. Sampai di gerbang samping, aku membukanya perlahan. Syukurlah, gerbang ini tidak dikunci gembok semalam. Aku menyelinap keluar. Kini aku berada di jalanan kompleks. Udara subuh yang menusuk tulang membuatku merinding hebat. Namun, rasa takut yang memburu membuatku tidak merasakan dingin itu sepenuhnya. Jalanan sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Lampu jalan yang remang-remang membuat suasana semakin mencekam. Aku membalikkan badan, menatap rumah 2 lantai milikku yang berdiri kokoh dalam keheningan. Semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada kaca pecah, tidak ada orang mencurigakan. Apa aku sudah bertindak bodoh? Pertanyaan itu terlintas di kepalaku. Aku baru saja kabur dari rumahku sendiri, meninggalkan suamiku yang tertidur lelap hanya karena sebuah pesan dari ibu warung yang mungkin saja sedang mabuk atau salah kirim. Namun, peringatan Bu Darmi terngiang kembali. Aku tidak berani kembali masuk. Aku memutuskan untuk bersembunyi. Di seberang rumahku, agak jauh dari warung Bu Darmi yang terlihat tertutup rapat, ada sebuah lahan kosong yang ditumbuhi pohon beringin besar. Tepat di balik pohon besar itulah aku menyusup. Aku jongkok di balik batang pohon yang kokoh, memeluk lututku sendiri, dan terus menatap ke arah rumahku. Aku akan menunggu di sini sampai matahari terbit, membuktikan apakah firasat buruk ini benar atau sekadar ketakutanku yang berlebihan akibat pernikahan yang hancur. Aku menggigil, namun mataku tak lepas dari bangunan rumahku. Waktu terus berjalan dan aku tidak menyadari bahwa keputusan nekatku subuh ini adalah awal dari sebuah kenyataan paling mengerikan yang akan menghancurkan hidupku. Menit demi menit berlalu dengan sangat lambat. Aku berjongkok di balik pohon beringin besar, memeluk tubuhku erat-erat. Piyamaku sama sekali tidak mampu menahan hawa dingin subuh yang menembus hingga ke sumsum tulang. Di kejauhan kudengar sayup-sayup kokok ayam yang menandakan fajar akan segera menyingsing meski langit masih dilukis oleh warna gelap yang pekat. Mataku tidak berkedip menatap pagar rumahku. Aku nyaris menyerah dan ingin pulang. Kakiku mulai kebas dan pikiranku mulai merutuki kebodohanku sendiri. Manda, kau benar-benar gila, bisikku pada diri sendiri. Baru saja aku bermaksud berdiri untuk kembali ke rumah, pandanganku menangkap sebuah pergerakan di ujung jalan. Sebuah mobil box berwarna hitam melaju perlahan dengan lampu utama yang dimatikan. Mobil itu nyaris tak bersuara, bergerak merayap seperti predator yang mengintai mangsanya dalam gelap. Jantungku yang sempat tenang kini kembali memompa darah dengan liar. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang utama rumahku. Napas tercekat di tenggorokan. Aku menekan tubuhku semakin rapat ke batang pohon. Takut keberadaanku disadari. Dari mobil itu turunlah 4 orang pria berpakaian serba hitam. Mereka memakai masker dan topi yang menutupi sebagian besar wajah mereka. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, posturnya tegap dengan bekas luka samar di dekat pelipisnya yang sesekali terkena pantulan lampu jalan memberi isyarat tangan kepada 3 orang lainnya. Aku memicingkan mata, berusaha merekam wajah pria itu. Meski samar, aku merasa tidak asing dengan postur tubuh dan gerak-geriknya. Otakku bekerja keras untuk mengingat, namun rasa takut menumpulkan ingatanku. Aku mengenalnya dengan nama Ujang. Meski saat itu aku belum bisa menggali ingatanku di mana aku pernah melihatnya. 2 dari pria itu berjalan mengendap-endap menuju pagar. Lalu dengan keahlian yang sangat terlatih, mereka mencongkel kunci gembok pagar dalam hitungan detik. Pagar besi yang berat itu didorong terbuka tanpa menimbulkan decitan sedikit pun. Ini bukan perampok biasa, batinku berteriak. Ini sangat rencana. Mataku semakin membelala ketika kulihat apa yang mereka keluarkan dari bagian belakang mobil box tersebut. Sebuah benda panjang dan berat terbungkus kantong hitam tebal berbahan terpal. Sebuah kantong mayat. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar jeritan ngeri tidak lolos dari bibirku. Tubuhku gemetar tak terkendali. Mereka menggotong kantong itu masuk ke dalam halaman rumahku. Ke dalam rumah tempat suamiku sedang tertidur pulas. Pikiranku kacau balau. Aku harus berteriak. Aku harus meminta tolong. Angga ada di dalam. Mereka membawa mayat. Apa yang akan mereka lakukan pada suamiku? Tetapi tubuhku kaku. Otot-ototku seolah lumpuh akibat ketakutan yang luar biasa. Jika aku berteriak sekarang, jarakku terlalu dekat. Mereka pasti akan menemukanku dan membunuhku juga sebelum tetangga sempat keluar. Aku hanya bisa mematung, menangis dalam diam dengan air mata yang membasahi telapak tanganku yang masih membekap mulut rapat-rapat.
Aku melihat dua orang yang menggotong kantong mayat itu masuk ke dalam rumah. Mereka pasti menggunakan kunci duplikat atau merusak kunci utama. Sementara itu, pria berbekas luka tadi, Ujang beserta satu rekannya tidak ikut masuk. Mereka berjalan menuju bagian samping rumah, tepat ke arah panel meteran listrik utama yang terpasang di dinding luar. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan karena terhalang pilar pagar. Namun, aku melihat percikan api biru kecil menyala-nyala seperti mesin las portable yang sedang bekerja. Mereka sedang menyabotase sesuatu. Sekitar 10 menit kemudian, dua pria yang tadi masuk ke dalam rumah berlari keluar dengan tangan kosong. Mereka memberi anggukan singkat pada Ujang. Keempatnya lalu bergegas masuk kembali ke dalam mobil box hitam tersebut. Tanpa menyalakan lampu, mobil itu mundur perlahan dan melesat pergi, hilang ditelan bayangan malam yang tersisa. Aku masih mematung. Keheningan kembali menyelimuti jalanan. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa mereka membawa mayat ke dalam rumahku? Dan apa yang mereka lakukan pada panel listrik? Aku melangkah maju dari balik pohon, bersiap untuk berlari ke dalam rumah dan menyelamatkan Angga. Tak peduli bahaya apapun yang ada di sana. Kakiku baru mengambil 3 langkah ke depan ketika bumi seolah bergetar. Blaar. Sebuah ledakan keras memecah kesunyian subuh. Suara itu berasal dari dinding samping rumahku. Sedetik setelah ledakan, kobaran api menyembur keluar dari arah panel listrik yang tadi diutak-atik oleh gerombolan itu. Api menjilat cepat ke atas, menyambar atap kayu dan menjalar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Asap hitam pekat langsung mengepul ke udara. Ledakan kedua terjadi kali ini dari dalam rumah. Kaca-kaca jendela di lantai 1 pecah berantakan memuntahkan pecahan kaca ke halaman rumput kesayanganku. Tidak, teriakku. Suaraku parau dan tertahan. Angga, api berkobar semakin besar. Memakan rumahku hidup-hidup. Cahaya oranye terang benderang menerangi seluruh jalan kompleks, mengubah hawa subuh yang dingin menjadi panas yang memanggang. Jarakku lebih dari 20 m. Namun aku bisa merasakan hawa panasnya menerpa wajahku. Suara der kayu yang terbakar dan reruntuhan atap terdengar sangat mengerikan. Lampu-lampu di rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Pintu-pintu terbuka, suara teriakan panik mulai terdengar bersahutan. Kebakaran, tolong kebakaran. Beberapa warga berlari keluar membawa ember berisi air. Meski itu adalah usaha yang sia-sia melawan amukan api yang sudah sebesar itu, sirine peringatan kebakaran di pos jaga kompleks mulai berbunyi nyaring, menambah kepanikan massal. Aku berdiri mematung di pinggir jalan. Mataku terbelalak menatap api yang menari-nari melahap lantai 2. Kamar utama kami ada di sana. Angga ada di sana. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di atas aspal jalan yang kasar. Lututku terluka, tapi aku tidak merasakan sakit. Rasa sakit di hatiku jauh lebih besar. Suamiku terbakar di dalam sana dan aku tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku lari meninggalkan rumah bak pengecut dan kini suamiku menjadi korban. Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa tetangga berlarian melewatinya tanpa menyadari kehadiranku. Pikiranku mendadak diserang oleh ribuan tanya. Mengapa rumahku dibakar? Mengapa peringatan Bu Darmi sangat tepat waktu? Dan apa tujuan kantong mayat yang dibawa masuk tadi? Logika liarku mulai menyusun puing-puing kejadian yang baru saja kusaksikan. Mereka membawa kantong mayat masuk lalu membakar rumah. Jika tujuannya hanya membunuh, mereka bisa membunuh kami dan kabur. Jika tujuannya merampok, mereka tidak perlu membawa mayat dari luar. Peringatan Bu Darmi berkata, cepat tinggalkan rumah atau kau tidak akan selamat. Peringatan itu ditujukan kepadaku. Aku yang menjadi target utama. Gerombolan itu membawa mayat untuk diletakkan di dalam rumah agar terbakar habis. Sehingga nanti polisi akan mengira mayat itu adalah aku atau Angga. Kengerian baru merasuk ke relung jiwaku. Jika sasarannya adalah diriku dan mereka sengaja membakar rumah bersamaku di dalamnya agar terlihat seperti kecelakaan korsleting listrik. Lalu bagaimana dengan Angga? Apakah Angga dibunuh bersama mayat itu atau pikiranku terhenti saat deru sirine mobil pemadam kebakaran membelah jalanan? 3 unit mobil merah besar merangsek masuk menyiramkan air bertekanan tinggi ke arah bangunan rumahku yang kini sudah nyaris rata dengan tanah. Asap putih tebal bergulung-gulung memenuhi udara membuat napas sesak. Di tengah keributan itu, aku menyadari posisiku sangat tidak aman. Jika ada tetangga yang melihatku di sini berpakaian pil lengkap dan tak terluka sedikit pun, mereka akan bertanya-tanya. Jika pelaku pembakaran itu ada di sekitar sini memantau hasil kerja mereka dan melihatku hidup, nyawaku pasti akan melayang detik ini juga.
Rasa takut mati membuat adrenalin kembali terpompa. Aku bangkit berdiri. Aku harus sembunyi. Mataku menyapu sekitar, mencari tempat berlindung. Warungi. Bangunan kecil terbuat dari kayu yang setengah tertutup itu berada tak jauh di belakangku. Aku berlari menunduk, menghindari pandangan warga yang sibuk memadamkan api. Aku memutari warung itu menuju pintu belakangnya yang tersembunyi. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu belakang warung dengan ritme cepat. Bu Darmi, buka. Bu, ini saya. Bisikku panik. Tidak butuh waktu lama. Pintu berderi terbuka ditarik dari dalam. Tangan keriput yang kuat menarik lenganku masuk ke dalam warung dengan kasar, lalu segera mengunci pintu kembali. Aku terjerembab ke lantai papan warung, menangis terisak-isak, memeluk lututku. Bu Darmi berdiri di depanku. Wajah tuanya terlihat tegang dan pucat di bawah cahaya lampu bolam kuning yang redup. Ia tidak menanyakan kabarku, tidak bertanya apa yang terjadi. Tatapannya hanya menyeratkan satu hal. Kelegaan yang luar biasa karena aku selamat dari kematian yang sudah direncanakan untukku malam ini. Rumahku telah menjadi abu dan di balik abu itu tersembunyi misteri mengerikan yang siap menelan sisa kewarasanku. Aku belum tahu apa-apa, tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ruang belakang warung Bu Darmi sangat sempit. Hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menembus celah ventilasi. Udara di dalam sini berbau rempah, kopi bubuk, dan sedikit debu. Namun bagiku ini adalah tempat paling aman di dunia saat ini. Aku duduk meringkuk di atas kasur tipis yang digelar di lantai. Tubuhku masih gemetar hebat. Gigiku gemeretak menahan dingin dan rasa takut yang belum juga mereda. Bu Darmi kembali dari bagian depan warungnya. Ia membawa segelas teh manis hangat dan menyodorkannya kepadaku. Wajah tuanya tampak keras, namun matanya memancarkan rasa iba yang mendalam. Ia mengunci pintu penghubung antara warung depan dan kamar belakang ini dengan sangat rapat. Minum dulu, nak. Tenangkan dirimu, ucap Bu Darmi dengan suara serak. Aku menerima gelas itu dengan kedua tangan yang masih bergetar. Teh hangat mengalir melewati tenggorokanku, memberikan sedikit kenyamanan pada tubuhku yang nyaris beku. Setelah meneguk setengah gelas, aku menatap Bu Darmi. Beribu pertanyaan mengantre di ujung lidahku. Bu, dari mana ibu tahu? Suaraku serak dan parau nyari seperti bisikan. Mengapa ibu menyuruhku keluar dari rumah? Siapa mereka, Bu? Bu Darmi menarik napas panjang. Ia duduk di sebuah kursi plastik kecil di hadapanku. Ibu tidak tahu pasti siapa mereka, nak. Tapi sekitar jam 30 subuh tadi, ada sebuah mobil box hitam berhenti agak jauh dari warung ibu. 4 orang laki-laki turun. 2 dari mereka mampir ke warung ibu untuk membeli rokok dan kopi hitam. Aku mencondongkan tubuh, mendengarkan setiap kata Bu Darmi dengan saksama. Mereka berpenampilan preman. Lanjut, Bu Darmi. Wajah mereka ditutupi masker. Saat ibu sedang membuatkan kopi, ibu mendengar mereka mengobrol dengan suara pelan. Salah satu dari mereka bilang begini, pastikan perempuan itu ada di dalam kamar. Bos minta beres malam ini juga biar kelihatan seperti kecelakaan murni. Jangan sampai apinya nyebar ke rumah sebelah sebelum tugas selesai. Jantungku berdegup sangat kencang mendengar penuturan itu. Kata perempuan itu, sudah pasti merujuk padaku. Ibu langsung curiga, kata Bu Darmi lagi. Apalagi saat mereka menunjuk-nunjuk ke arah rumahmu. Ibu tahu suamimu jarang ada di rumah dan Ibu Seri melihatmu sendirian menyapu halaman. Perasaan ibu tidak enak. Begitu mereka kembali ke mobil, ibu langsung mencari nomormu di kontak telepon ibu dan mengirim pesan itu. Syukurlah kau membacanya tepat waktu, nak. Air mataku kembali menetes. Jika saja Bu Darmi tidak peduli, jika saja ia tidak mengirim pesan itu, aku pasti sudah menjadi abu di dalam kamar tidurku sendiri. Tapi suamiku, Bu, suaraku bergetar hebat mengingat bayangan ledakan tadi. Angga ada di dalam rumah saat aku pergi. Dia tertidur. Orang-orang itu mereka membawa kantong mayat masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi pada suamiku? Bu, apakah dia selamat atau mereka membunuhnya juga? Bu Darmi menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ia mengusap pundakku pelan. Ibu tidak tahu, nak. Dari luar tidak kelihatan. Sekarang di luar sudah sangat ramai. Pemadam kebakaran sedang berusaha mematikan api. Polisi juga sudah datang. Kau tunggu di sini. Biar ibu yang keluar untuk mencari informasi. Ingat, jangan keluar dari ruangan ini. Ibu akan mencarikan pakaian ganti untukmu.
Bu Darmi bangkit dan memberikan sebuah jaket tebal yang agak lusuh dan topi kain bekas suaminya yang sudah almarhum. Ia menyuruhku memakainya untuk menutupi piyamaku yang mencolok. Setelah itu, ia keluar menuju bagian depan warung. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku mondar-mandir di dalam ruangan sempit itu. Dari luar, suara bising sirine perlahan mulai mereda. Digantikan oleh suara riuh rendah warga dan petugas kepolisian. Sinar matahari pagi perlahan mulai menyusup dari celah ventilasi. Jam di dinding menunjukkan pukul 14. Aku tidak tahan lagi. Rasa penasaran dan cemas akan nasib suamiku membuatku nekat. Aku mengenakan jaket lusuh pemberian Bu Darmi, menaikkan kerahnya, dan memakai topi itu hingga menutupi sebagian besar wajahku. Aku membuka pintu belakang warung sedikit saja, lalu melangkah keluar dengan sangat hati-hati. Aku membaur dengan beberapa ibu-ibu warga kompleks yang sedang berkerumun di dekat pohon beringin. Tempatku bersembunyi semalam. Jarakku dengan rumahku kini sekitar 30 m. Pemandangan di depanku membuat napasku tercekat. Rumah mewah berlantai 2 yang menyimpan banyak kenanganku kini hanya tinggal puing-puing hitam yang berasap. Garis polisi berwarna kuning sudah dipasang mengelilingi pagar. Beberapa petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke titik-titik kecil yang masih mengeluarkan asap. Tiba-tiba kerumunan warga menjadi riuh. Sebuah mobil jenazah dari kepolisian tiba di lokasi. Tim forensik berpakaian APD lengkap masuk ke dalam area puing rumahku. Tidak lama kemudian, mereka keluar membawa sebuah kantong jenazah berwarna oranye. Kantong itu tampak tidak terlalu besar, menandakan bahwa jasad di dalamnya sudah hangus terbakar dan menyusut. Kakiku lemah seketika. Itu pasti Angga, bisikku dalam hati. Hatiku hancur lebur. Meskipun pernikahan kami terasa dingin belakangan ini, dia tetap suamiku. Dia adalah pria yang pernah berjanji akan menjagaku seumur hidup. Kenyataan bahwa ia mati terbakar dalam keadaan tidur membuat rasa bersalah yang luar biasa besar. Menghantam dadaku. Aku meninggalkannya. Aku berlari menyelamatkan diri sendiri. Aku nyaris saja melangkah maju melewati kerumunan warga untuk berteriak mengakui identitasku. Aku ingin berlari memeluk kantong jenazah itu. Namun tepat pada detik itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam membelah kerumunan warga dan berhenti tepat di depan garis polisi. Pintu pengemudi terbuka. Aku mematung. Mataku terbelalak lebar. Nyaris tak percaya dengan apa yang kulihat. Pria yang turun dari mobil itu adalah Angga. Suamiku hidup. Dia berdiri di sana mengenakan kemeja rapi yang sama dengan yang ia pakai tadi malam tanpa luka sedikitpun. Penampilannya sangat sempurna berbanding terbalik dengan kondisi rumah kami yang sudah rata dengan tanah. Pikiranku mendadak kosong. Jika Angga masih hidup dan berada di luar rumah sejak tadi, lalu jasad siapa yang baru saja dievakuasi oleh tim forensik? Apakah itu jasad dari kantong mayat yang dibawa masuk oleh gerombolan preman semalam? Mengapa Angga bisa berada di luar saat kebakaran terjadi? Bukankah ia sedang tidur di kamar bersamaku? Pertanyaanku belum sempat terjawab ketika kulihat Angga berlari menerobos garis polisi. 2 orang petugas menahannya, namun Angga meronta-ronta dengan sangat hebat. "Manda istriku!" Teriak Angga dengan suara yang sangat keras dan parau teriakannya menggema memecah keheningan pagi. Ia jatuh berlutut di atas tanah yang masih basah oleh air selang pemadam. Tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Ia menangis histeris. Rongannya terdengar sangat menyayat hati. "Tidak, Manda. Maafkan aku. Kenapa kau tinggalkan aku? Manda, kenapa harus kamu?" Angga memukul-mukul tanah dengan tinjunya. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya. Ia tampak seperti seorang suami yang dunianya hancur berkeping-keping karena kehilangan belahan jiwanya secara tragis. Beberapa warga di sekitarku mulai ikut menangis melihat adegan memilukan tersebut. Polisi menepuk-nepuk bau Angga berusaha menenangkannya. "Bapak yang sabar, Pak. Kami turut berdukaita. Kami menemukan satu jasad di kamar utama lantai 2. Kondisinya sudah tidak bisa dikenali. Kami akan membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA," ucap salah satu polisi kepada Angga. Mendengar itu, Angga semakin menjerit histeris. Ia berusaha merangkak mendekati kantong jenazah orangnya tersebut. Namun, petugas segera menahannya dan menuntunnya berdiri. "Istriku, dia pasti sedang tidur saat api menyala. Ini salahku. Aku harusnya ada di rumah. Aku harusnya tidak lembur ke kantor subuh tadi," seru Angga dengan nada penuh penyesalan. Aku berdiri mematung di balik kerumunan. Seluruh duniaku terasa berputar kencang. Mual yang luar biasa menyerang perutku. Kiku kehilangan kekuatannya.
Aku tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Angga lembur. Dia berbohong. Aku melihatnya pulang jam 12 malam. Aku melihatnya naik ke kasur. Mengapa dia berbohong kepada polisi? Dan aktingnya tangisannya terlihat sangat nyata. Kesedihannya terlihat begitu mendalam. Jika aku tidak tahu kejadian semalam, aku pasti akan berlari menemuinya dan memeluknya. Aku pasti akan berpikir bahwa suamiku sangat mencintaiku hingga ia nyaris gila karena kehilanganku. Tapi aku melihat gerombolan itu. Aku melihat panel listrik disabotase. Aku melihat mereka memasukkan kantong mayat. Kewarasanku diuji pada batas maksimal. Pikiranku terbelah menjadi dua. Bagian pertama dari diriku, bagian yang masih mencintai Angga berbisik bahwa Angga tidak tahu apa-apa. Mungkin ia terbangun dan pergi ke kantor lagi tanpa membangunkanku. Dan ia benar-benar terpukul mengira aku tewas. Namun bagian kedua dari diriku yang lebih logis meneriakkan bahaya. Bohong. Dia berbohong. Air mata itu palsu. Semua ini adalah skenario yang sudah dirancang rapi. Guncangan mental ini terlalu berat untuk kutanggung. Aku merasa sesak napas. Pandanganku mulai menggelap di bagian tepinya. Aku mundur terhuyung-huyung. Menjauhi kerumunan. Aku meraba dinding warung Bu Darmi untuk mencari pegangan. Sebuah tangan dengan cepat menarik pundakku. Bu Darmi sudah berdiri di sana. Menuntunku kembali masuk ke dalam ruang belakang warungnya dengan setengah menyeret. Begitu pintu terkunci, pertahananku runtuh sepenuhnya. Aku ambruk ke lantai, menangis tanpa suara. Air mataku mengalir deras. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena kebingungan dan pengkhianatan yang perlahan mulai masuk akal di kepalaku. Aku kena mental. Aku meringkuk seperti bayi, memeluk kedua lututku. Suara tangisan histeris Angga di luar sana terus terngiang-ngiang di telingaku, beradu dengan suara ledakan api tadi malam. Dunia yang kukenal sudah hancur. Suamiku menangisi jasad yang ia kira diriku. Dan aku tidak berani menampakkan diri karena aku tahu jika aku keluar sekarang, nyawaku yang sebenarnya akan melayang. Di ruangan gelap ini, aku resmi menjadi orang mati. Waktu kehilangan maknanya di dalam ruang belakang warung Bu Darmi. Entah sudah berapa hari aku bersembunyi di ruangan berukuran 33 m ini. Siang dan malam tidak ada bedanya. Hanya ditandai oleh cahaya terang atau gelap dari celah ventilasi di atas pintu. Bu Darmi selalu membawakanku makanan 3 kali sehari. Namun rasanya seperti mengunyah serbuk kayu. Aku tidak punya selera makan. Tubuhku melemah. Wajahku pucat dan mataku membengkak karena terus menangis. Aku tenggelam dalam depresi yang dalam. Berulang kali aku duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, dan menatap kosong ke arah dinding kayu. Di sudut ruangan, sebuah televisi tabung kecil berukuran 14 inci menjadi satu-satunya penghubungku dengan dunia luar. Volume televisi itu selalu dipelankan agar suaranya tidak terdengar sampai ke depan warung. Dari layar kecil itulah aku melihat berita tentang kematianku sendiri. Kasus kebakaran rumahku menjadi sorotan di stasiun televisi lokal. Mereka menyebutnya sebagai tragedi subuh berdarah atau correlating mode. Polisi telah menutup penyelidikan awal dengan kesimpulan bahwa kebakaran dipicu oleh korsleting pada panel listrik utama. Jasad hangus yang ditemukan di kamar atas telah dinyatakan sebagai diriku, Amanda, istri dari pengusaha muda Angga. Aku melihat wajah suamiku muncul di layar kaca. Ia diwawancarai oleh beberapa wartawan usai prosesi pemakaman palsu yang menguburkan jasad entah siapa. Angga memakai kemeja hitam. Wajahnya terlihat kuyu dan suaranya bergetar saat berbicara. Istri saya adalah wanita yang sangat baik, ucap Angga di depan kamera, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Kehilangan dia dengan cara yang sangat tragis membuat hidup saya hancur. Saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri karena tidak berada di sampingnya saat kejadian itu. Saya sedang mengambil dokumen penting di kantor saat api mulai menyala. Aku mematikan televisi itu dengan tangan gemetar. Pembohong. Pembohong besar. Alibinya sangat sempurna. Ia memastikan dirinya tidak ada di lokasi saat eksekusi dilakukan. Ia mengarang cerita seolah-olah kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Setiap kali melihat wajahnya di televisi, rasa sakit di dadaku semakin menjadi-jadi. Aku merasa bodoh, naif, dan tidak berguna. Bagaimana aku bisa hidup selama ini dengan seorang monster yang pandai bersandiwara? Malam keempat persembunyianku, depresi itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam. Aku tertidur karena kelelahan menangis. Namun alam bawah sadarku langsung menarikku kembali ke malam jahanam itu. Dalam mimpiku, aku berlari di dalam rumah yang terbakar.
Api menjilat-jilat dari segala arah. Aku berteriak memanggil nama Angga, namun suaraku tidak keluar. Tiba-tiba dari balik kobaran api muncul sosok pria berbadan tegap. Ia memakai pakaian serba hitam persis seperti preman yang kulihat semalam. Ia melepaskan maskernya. Ada bekas luka melintang yang cukup jelas di dekat pelipis kirinya. Pria itu menyeringai padaku, lalu melemparkan sebuah korek api ke arahku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Jantungku memompa darah dengan sangat cepat hingga dadaku terasa sakit. Aku duduk tegak di atas kasur tipis, mengatur napasku. Bayangan wajah pria dalam mimpi itu. Wajah pria dengan bekas luka di pelipis. Otakku yang selama ini tertutup oleh awan kesedihan dan kepanikan tiba-tiba bekerja dengan sangat tajam. Wajah itu bukan sekadar bunga tidur. Aku pernah melihat wajah itu di dunia nyata. Bukan hanya pada malam kebakaran, tapi sebelumnya. Jauh sebelum malam itu, aku memejamkan mata, berusaha keras mengais-ngais ingatanku. Kapan aku melihat wajah itu? Di mana aku memaksa otakku memutar ulang kejadian selama sebulan terakhir. Lalu seperti sebuah kepingan puzzle yang menemukan tempatnya, memori itu muncul dengan sangat jelas. Kejadian itu terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Hari itu, hari Sabtu, aku sedang berada di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota, berniat bertemu dengan seorang teman lama yang akhirnya membatalkan janji secara mendadak. Karena bosan, aku memesan segelas kopi dan duduk di sudut ruangan. Saat itulah aku melihat Angga masuk ke kafe yang sama. Awalnya aku ingin memanggilnya, mengira itu sebuah kebetulan yang manis. Namun, langkahku terhenti saat melihat Angga tidak sendirian. Ia langsung berjalan menuju sebuah meja di bagian paling belakang kafe yang agak tertutup partisi kayu. Di sana 3 orang pria sudah menunggunya. Mereka tidak terlihat seperti rekan bisnis atau klien perusahaan Angga. Pakaian mereka kasual, berantakan, dan perawakan mereka kasar. Aku memutuskan untuk diam dan mengamati dari jauh. Angga duduk berhadapan dengan pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Pria berbadan tegap, kulit gelap, dan memiliki bekas luka melintang di dekat pelipis kirinya. Saat itu aku tidak tahu namanya, tapi sekarang aku tahu persis. Pria itu adalah Ujang, pemimpin gerombolan yang membakar rumahku. Ingatanku memutar adegan di kafe itu dengan detail yang mengerikan. Saat itu, Angga tampak sangat santai. Ia tertawa pelan, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas kerjanya. Amplop itu didorong melintasi meja ke arah Ujang. Ujang menerimanya, mengintip isinya sebentar, lalu menyeringai lebar. Ia menepuk-nepuk amplop itu dengan puas, lalu menjabat tangan Angga dengan erat. Waktu itu aku menepis kecurigaanku. Aku memaksa diriku berpikir positif, menganggap mungkin Angga sedang melunasi utang atau membayar jasa preman untuk mengamankan lahan proyek perusahaannya. Aku tidak pernah bertanya padanya tentang pertemuan itu dan aku segera melupakannya. Namun kini di dalam ruang gelap dan pengap ini, memori itu menjadi kunci dari semua kebingunganku. Amplop coklat itu pertemuan rahasia tawa santai suamiku bersama pria pembunuh. Semua kepingan itu menyatu membentuk sebuah gambar besar yang sangat keji. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Kehadiran mayat di dalam kantong oranye itu bukan kebetulan. Air mata histeris Angga di depan polisi bukan tanda cinta. Itu semua adalah sebuah konspirasi matang. Angga membayar Ujang dan komplotannya untuk membunuhku. Ia merencanakan kematianku dengan sangat detail, bahkan menyiapkan jasad pengganti agar ia bebas dari tuduhan dan memuluskan langkahnya. Mengapa ia ingin aku mati? Harta tentu saja rumah mewah yang terbakar itu adalah atas namaku, warisan dari orang tuaku. Perusahaan yang dijalankan, Angga juga dibangun dengan suntikan dana besar dari tabunganku. Jika aku mati, Anda sebagai suami seakan mewarisi semuanya. Dan jika kematianku ditetapkan sebagai kecelakaan tragis, klaim asuransi jiwaku yang bernilai puluhan miliar rupiah akan cair seluruhnya ke rekeningnya. Rasa mual yang biasanya menyiksa perutku mendadak hilang. Kesedihan dan depresi yang menekan dadaku menguap seketika. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih dingin, dan lebih mematikan. Amarah. Aku tidak lagi menangis. Mataku mengering. Aku bangkit berdiri dan berjalan menuju cermin kecil yang tergantung di dekat pintu. Aku menatap pantulan wajahku sendiri. Rambutku kusut masai. Wajahku kuyu, mataku cekung. Aku terlihat seperti hantu. Memang secara hukum aku sudah menjadi hantu. Suamiku telah membunuhku di mata dunia. Kau ingin aku mati, Mas Angga? Bisikku pada bayanganku di cermin.
Suaraku tidak lagi bergetar. Baik, aku akan mati untuk sementara waktu. Tapi saat aku bangkit, aku pastikan kau yang akan hancur. Pintu kamar belakang diketuk 2 kali. Aku segera membukanya. Bu Darmi masuk membawa sepiring nasi dan lauk seadanya. Ia melihat perubahan di wajahku. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata. Kau sudah mendingan, nah? Tanya Bu Darmi. Hati-hati. Aku menatap Bu Darmi lekat-lekat. Bu, aku sudah ingat semuanya. Pria yang membakar rumahku, dia adalah orang yang dibayar oleh suamiku sendiri. Bu Darmi terperanjat. Piring di tangannya nyaris terjatuh. Astagfirullah. Suamimu sendiri yang merencanakannya. Aku mengangguk tegas. Aku menceritakan semua ingatanku tentang pertemuan Angga dan Ujang di kafe tempo hari. Aku menjelaskan logikaku tentang jasad pengganti, alibi Angga yang sempurna, dan motif harta yang menggiurkan. Bu Darmi mendengarkan dengan wajah pucat dan mulut, setengah terbuka menyadari betapa iblisnya pria yang selama ini menjadi tetangganya. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Nah, kita lapor polisi sekarang. Ibu akan jadi saksi kalau malam itu ibu melihat preman-preman itu, ucap Bu Darmi tergesa-gesa. Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Jika kita lapor polisi sekarang, Angga akan menyangkal. Bukti kita sangat lemah. Dia punya uang. Dia bisa menyewa pengacara hebat dan menuduh balik bahwa aku yang gila dan memalsukan kematianku sendiri untuk menjebaknya. Polisi pasti akan lebih percaya pada pria yang terlihat sebagai korban kecelakaan daripada wanita yang tiba-tiba muncul dari kubur. Lalu aku mengambil piring dari tangan Bu Darmi. Untuk pertama kalinya dalam 4 hari, aku merasa sangat lapar. Aku menyuapkan nasi ke mulutku, mengunyahnya pelan. Aku butuh bantuan ibu. Angga pikir permainannya sudah selesai dan dia memenangkannya. Kita akan biarkan dia merasa nyaman. Kita biarkan dia masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan, kemana aliran uangnya, dan siapa saja yang terlibat. Bu Darmi mengangguk mantap. Matanya menyiratkan keberanian yang tak kuduga dari seorang wanita parubaya. Katakan apa yang harus ibu lakukan. Nah, ibu siap membantu. Ibu tidak rela melihat bajingan seperti dia hidup enak di atas penderitaanmu. Aku menelan makananku, merasakan energi baru mengalir ke dalam nadiku. Rencana balas dendam ini harus disusun dengan sangat rapi. Aku tidak boleh gegabah. Kepingan memori yang hilang telah kutemukan dan kini saatnya aku bermain di belakang layar. Aku akan membuat Angga menyesali hari di mana ia memutuskan untuk bermain api denganku. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan menyusun rencana. Ruang belakang warung Bu Darmi yang sempit dan pengap kini berubah menjadi ruang strategiku. Bau rempah dan kopi yang menyengat perlahan mulai terasa seperti aroma medan perang. Aku tidak lagi menangisi nasibku. Air mataku sudah mengering digantikan oleh bara amarah yang menyala terang di dalam dadaku. Kesedihan telah bermutasi menjadi tekad yang sangat dingin dan tajam. Aku tidak akan membiarkan Angga dan siapapun yang berkomplot dengannya bernapas lega di atas penderitaanku. Langkah pertama yang harus kami lakukan adalah mencari tahu di mana Angga tinggal sekarang. Rumah kami sudah rata dengan tanah dan aku yakin pria licik itu tidak akan tinggal di hotel murah atau menumpang di rumah kerabatnya. Ia pasti sudah menyiapkan sarang baru bersama uang yang ia curi dariku. Namun, aku tidak bisa keluar dari ruangan ini. Wajahku sudah diumumkan tewas di televisi nasional. Jika ada satu orang saja yang melihatku berkeliaran, hancur sudah semua rencanaku. Karena itulah aku sangat bergantung pada Bu Darmi. Wanita parubaya itu membuktikan kesetiaannya yang luar biasa kepadaku. Suatu siang, Bu Darmi memanggil keponakannya yang bekerja sebagai sopir taksi daring. Tanpa menceritakan kebenaran tentang diriku yang masih hidup, Bu Darmi menyuruh keponakannya itu untuk mengikuti mobil Angga setelah suamiku itu pura-pura berziarah ke makam palsuku. Menunggu kabar dari keponakan Bu Darmi adalah siksaan tersendiri. Aku terus mondar-mandir di dalam kamar, menggigit kuku, dan menatap jam dinding yang berdetak lambat. Baru menjelang malam, Bu Darmi masuk dengan wajah berbinar. Ia membawa selembar kertas berisi alamat lengkap. Keponakan ibu berhasil mengikutinya tanpa ketahuan, ucap Bu Darmi. Napasnya sedikit rengah-engah karena semangat. Suamimu tinggal di apartemen Grand Emerald, nak. Salah satu apartemen paling mewah di pusat kota. Ia tinggal di unit lantai 25. Aku merebut kertas itu dan membaca alamatnya. Gigiku gemeretak. Grand Emerald. Apartemen itu harga sewanya saja puluhan juta per bulan.
Angga benar-benar sedang menikmati uang hasil merampok perusahaanku. Namun kemarahan ini segera kutekan. Emosi tidak akan membantuku menang. Aku butuh bukti nyata. Sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh Angga di pengadilan nanti. Aku harus tahu apa yang ia bicarakan di dalam apartemen mewah itu. Kita harus menyadap apartemennya, Bu, kataku dengan suara pelan namun tegas. Bu Darmi mengerutkan kening tampak bingung. Menyadap. Maksudmu menaruh alat perekam suara seperti di film-film polisi itu. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan alat seperti itu? Alat seperti itu pasti sangat mahal dan ibu tidak punya cukup uang simpanan di warung. Aku terdiam. Bu Darmi benar. Aku lari dari rumah hanya dengan pial. Aku tidak membawa dompet, kartu ATM, atau uang tunai sepeser pun. Semua rekeningku pasti sedang dibekukan oleh bank karena laporan kematianku. Atau lebih buruk lagi, sedang dalam proses dikuras habis oleh Angga menggunakan surat kuasa palsu. Aku menunduk, menatap jari-jariku. Mataku tertuju pada benda berkilau yang melingkar di jari manis tangan kiriku. Cincin kawin. Cincin berlian yang dulu dipasangkan oleh Angga dengan janji manis sehidup semati. Janji yang ternyata bermakna bahwa dia yang akan hidup enak dan aku yang akan mati. Tanpa ragu sedikit pun, aku menarik paksa cincin itu dari jariku. Rasanya sedikit sakit karena cincin itu sudah bertahun-tahun tidak pernah ku lepas meninggalkan bekas kemerahan di kulitku. Tapi rasa sakit di jariku tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Aku menyodorkan cincin itu kepada Bu Darmi. Jual ini, Bu, kata datar. Cincin ini berlian asli. Surat-suratnya memang ikut terbakar di rumah, tapi kalau ibu menjualnya di toko emas kenalan ibu, harganya masih sangat tinggi. Pakai uangnya untuk membeli alat penyadap suara di toko elektronik khusus di pusat kota. Sisa uangnya kita gunakan untuk ongkos dan persiapan yang lain. Bu Darmi menatap cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Memahami betapa beratnya keputusanku untuk membuang simbol pernikahanku. Namun ia mengangguk mantap. Baik, Nak. Ibu akan mengurus semuanya besok pagi. Keesokan harinya, rencana kami mulai berjalan. Setelah berhasil menjual cincin itu dengan harga yang cukup lumayan, Bu Darmi pulang membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya terdapat alat penyadap nirkabel seukuran kancing baju dan sebuah perangkat penerima suara dengan colokan untuk penyuara telinga. Alat itu berwarna gelap dan bisa ditempelkan di mana saja menggunakan perekat dua sisi. Sekarang tantangan terbesarnya adalah bagaimana memasukkan alat ini ke dalam apartemen Angga yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Ibu tidak bisa sembarangan masuk ke sana, kata Bu Darmi sambil memandangi brosur apartemen yang ia ambil dari lobi saat mengintai kemarin. Harus pakai kartu akses atau dijemput oleh penghuninya langsung ke lobi. Aku berpikir keras. Aku mengingat-ingat kebiasaan Angga. Ia pria yang sangat menjaga penampilan dan tidak pernah mau mencuci pakaiannya sendiri. Begitu pula dengan wanita yang kini menjadi selingkuhannya. Mereka pasti membutuhkan jasa penatu. Kita pakai penyamaran. Bu, cetusku tiba-tiba mataku berbinar karena menemukan ide. Ibu menyamar jadi petugas penatu keliling. Apartemen elit sering mengizinkan petugas penatu untuk naik ke unit jika penghuni memang memesan jasa mereka. Kita buat brosur palsu, beri promo cuci gratis untuk pelanggan baru dan ibu selipkan brosur itu di bawah pintu apartemen mereka. Mereka pasti akan menelepon. Bu Darmi tersenyum lebar. Ia sangat menyukai rencana itu. Hari itu juga kami sibuk mempersiapkan penyamaran. Bu Darmi meminjam seragam polo shirt berwarna biru muda dari temannya yang memang memiliki usaha penatu skala kecil di pasar. Kami merancang sebuah brosur sederhana di ponsel, mencetaknya di warung fotokopi terdekat, dan menuliskan nomor ponsel baru yang khusus kami beli untuk menjebak Angga. Operasi penyusupan dimulai. Bu Darmi pergi ke Grand Emerald dengan alasan mengantar pakaian untuk penghuni di lantai lain. Ia berhasil melewati keamanan lobi dan menyelinap ke lantai 25. Ia menyelipkan brosur palsu kami di bawah pintu unit milik Angga. Setelah itu, kami tinggal menunggu kail kami dimakan ikan. Tebakanku sangat tepat. Sore harinya, nomor baru itu berdering. Suara seorang wanita yang terdengar angkuh dan manja menggema dari ujung telepon. Ia meminta petugas penatu untuk mengambil setumpu pakaian kotor di unitnya sekarang juga. Suara wanita itu membuat darahku mendidih. Itu bukan suaraku, bukan suara teman tasku. Itu adalah Saskia, wanita yang entah sejak kapan menjadi benalu dalam rumah tanggaku. Bu Darmi segera berangkat dengan membawa keranjang rotan besar, mengenakan seragam biru muda dan sebuah topi yang menutupi sebagian wajahnya. Di saku celananya,
Alat penyadap sekecil kancing itu sudah siap menempel dengan perekat yang kuat. Aku melepas kepergian Bu Darmi dari pintu belakang warung dengan doa yang tak putus-putus. Keringat dingin membasahi telapak tanganku saat aku kembali duduk di kasur tipisku, menunggu dengan tegang. 1 jam, 2 jam, waktu terasa merangkak seperti siput yang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap kali ada suara kendaraan lewat di depan warung, jantungku berdegup kencang, berharap itu adalah Bu Darmi. Bagaimana jika penyamarannya terbongkar? Bagaimana jika Angga ada di sana dan mengenali wajah Bu Darmi sebagai tetangga di depan rumah lamanya? Kekhawatiran itu nyaris membuatku gila. Akhirnya suara kunci diputar terdengar dari pintu belakang. Bu Darmi masuk. Wajahnya bersimbah peluh, napasnya memburu, tetapi ada senyuman kemenangan yang mengembang lebar di bibir keriputnya. Ia meletakkan keranjang pakaian kotor yang berat itu ke lantai lalu mengunci pintu rapat-rapat. "Ibu, berhasil, Nak," bisik Bu Darmi penuh kegembiraan. Ia duduk di lantai dan meminum air putih dari botol dengan rakus. Aku langsung berhambur ke arahnya, memegang bahunya dengan erat. "Ceritakan semuanya, Bu. Jangan ada yang terlewat sedikit pun." Bu Darmi mengatur napasnya sebelum mulai bercerita. Ibu berhasil naik sampai ke depan pintu unitnya. Saat ibu memencet bel, yang membuka pintu adalah seorang wanita muda cantik, kulitnya putih, bajunya sangat seksi dan kurang bahan. Ia terlihat sangat sombong. Dia pasti selingkuhan suamimu yang bernama Saskia itu. Mendengar nama dan deskripsi itu, dadaku terasa sesak. Aku tahu Angga menyukai wanita yang menjaga penampilan. Tapi membayangkan ia membawa wanita lain ke tempat yang dibayar menggunakan uangku membuatku ingin berteriak marah. "Lalu, apakah Angga ada di dalam?" tanyaku tak sabar. "Tidak, Nak. Suamimu sedang tidak ada. Sepertinya dia sedang pergi bekerja atau mengurus urusan lain. Wanita itu sendirian di apartemen. Dia menyuruh ibu masuk sebentar sementara dia mengumpulkan baju-baju kotornya di keranjang." Bu Darmi menelan ludah, matanya menerawang mengingat ketegangan yang ia rasakan. Apartemennya luar biasa mewah, Nak. Ruang tamunya luas sekali. Sofanya dari kulit asli dan jendelanya besar menghadap ke pemandangan kota. Di tengah ruang tamu itu ada sebuah meja kaca bundar dengan kaki-kaki besi berwarna emas. "Lalu bagaimana ibu memasang alatnya?" Bu Darmi tersenyum licik. Sebuah ekspresi yang tidak pernah kubayangkan bisa muncul di wajah wanita tua yang baik hati ini. Ibu berpura-pura kesandung ujung karpet saat wanita itu sedang masuk ke kamarnya untuk mengambil pakaian. Ibu menjatuhkan keranjang cucian ibu di dekat meja kaca bundar itu. Saat ibu menunduk untuk memungut pakaian yang pura-pura berserakan, ibu menempelkan alat penyadap itu tepat di bawah meja kaca. Perekatnya sangat kuat, langsung menempel di besi penopang meja. Posisinya sangat tersembunyi. Tidak akan terlihat dari atas maupun dari samping kecuali kalau ada yang sengaja merangkak ke bawah meja. Apakah dia curiga? Takut dengan napas tertahan. Sama sekali tidak. Saat dia keluar dari kamar, ibu sudah berdiri rapi. Dia hanya marah-marah sedikit karena ibu dianggap ceroboh dan menyuruh ibu cepat pergi. Ibu menunduk minta maaf dan langsung keluar membawa cuciannya. Jelas Bu Darmi dengan tawa kecil. Aku menghela napas panjang. Beban berat yang menekan dadaku selama berjam-jam akhirnya terangkat. Aku memeluk Bu Darmi erat-erat. Air mata kelegaan menetes dari pelupuk mataku. "Terima kasih, Bu. Ibu sangat berani. Ibu menyelamatkan hidupku." "Sama-sama, Nak. Sekarang kita tinggal membuktikan seberapa busuk suamimu itu." Aku melepaskan pelukan kami dan segera mengambil perangkat penerima suara dari dalam kotak hitam. Aku memasangkan penyuara telinga ke telingaku, lalu menekan tombol daya. Alat itu berbunyi biplan. Layarnya menyala dengan warna biru terang. Jantungku berdegup kencang saat aku memutar tombol volume. Awalnya hanya ada suara dengungan pelan dan suara statis. Lalu perlahan-lahan, suara dari apartemen itu mulai masuk dengan sangat jernih. Aku bisa mendengar suara televisi yang menyala, menayangkan acara hiburan. Aku juga mendengar suara langkah kaki yang sesekali melintasi lantai kayu di sana, suara gelas yang diletakkan di atas meja kaca dan denting sendok. Alat itu bekerja dengan sangat sempurna. Posisinya di ruang tamu adalah titik yang paling strategis. Sekarang jaring perangkap telah terpasang dengan rapi. Umpan telah ditebar. Aku hanya perlu duduk di dalam ruang gelap ini, mendengarkan seperti seekor predator yang mengintai mangsanya dalam diam. Aku menunggu Angga pulang. Aku menunggu mereka membuka mulut dan merangkai kata demi kata yang nantinya akan menjadi tali penjerat untuk leher mereka sendiri.
Malam ini aku akan mengetahui seberapa dalam kebusukan pria yang pernah kusebut sebagai suami. Malam beranjak semakin larut. Udara di dalam ruang belakang warung terasa dingin. Namun aku tidak memedulikannya. Aku duduk bersila di atas kasur tipis. Punggungku bersandar pada dinding kayu yang kasar. Kedua telingaku disumbat oleh penyuara telinga yang terhubung langsung ke perangkat penyadap. Kabel hitam yang melingkar dari alat itu terasa seperti tali nyawa yang menghubungkanku dengan dunia nyata di luar sana. Mataku terpejam, fokus sepenuhnya pada setiap desis, ketukan, dan suara sekecil apapun yang ditransmisikan dari lantai 25 apartemen Grand Emerald. Sudah 4 jam aku mendengarkan. Selama itu pula aku hanya mendengar aktivitas membosankan dari wanita bernama Saskia. Ia menonton televisi, berbicara di telepon dengan teman-temannya membahas soal belanja tas bermerek yang membuatku mendengus jijik karena aku tahu dari mana sumber uangnya dan sesekali mengomeli asisten rumah tangganya melalui telepon. Tidak ada hal penting, tidak ada tanda-tanda kehadiran Angga. Kakiku mulai terasa kebas, namun tekadku tidak sedikit pun goyah. Aku tidak akan melepaskan penyuara telinga ini bahkan jika aku harus mendengarkan semalaman suntuk. Tepat pada pukul 9 malam. Suara statis di telingaku terganggu oleh bunyi ketukan keras. Disusul suara pintu elektronik yang terbuka dengan nada BF singkat. Terdengar derap langkah kaki berat memasuki ruangan. Jantungku seketika berpacu. Tanganku secara otomatis meremas ujung jaket tebal yang ku kenakan. Aku menahan napas. Sayang, aku pulang. Suara itu, suara berat dan serak yang dulu selalu membuat hatiku hangat setiap kali menyambutnya di pintu depan rumah kami. Suara Angga mendengarnya sekarang memberikan efek yang sama sekali berbeda. Bulu romaku berdiri karena jijik dan perutku mual seolah ada sesuatu yang busuk sedang merayap di dalam organ pencernaanku. Terdengar suara langkah kaki perempuan yang mendekat dengan cepat. Disusul bunyi ciuman yang menjijikan. Kamu kok baru pulang, Mas? Aku bosan seharian di apartemen terus. Katanya hari ini kamu ada urusan sama pihak bank untuk pembukaan blokir rekening istrimu yang gosong itu. Suara Saskia terdengar manja, tapi kalimat terakhirnya setajam silet yang menyayat gendang telingaku. Istrimu yang gosong itu. Kalimat itu diucapkan dengan nada meremehkan yang sangat kurang ajar. Terdengar helaan napas berat dari Angga. Suara tubuh yang menghempas ke atas sofa kulit asli terdengar jelas. Jaraknya pasti sangat dekat dengan meja kaca tempat alat penyadap itu terpasang. Urusan bank itu rumit, Sas, jawab Angga dengan nada lelah. Terdengar suara botol kaca yang dibuka dan cairan yang dituang ke dalam gelas. Angga sedang menuang minuman keras. Kebiasaan lamanya jika sedang stres. Pihak B meminta banyak sekali dokumen legalitas dari kepolisian dan rumah sakit. Akta kematian Manda belum keluar karena hasil tes DNA dari jasad itu belum diumumkan secara resmi. Mereka bilang perlu waktu beberapa hari lagi. Sampai surat itu keluar, aku tidak bisa menyentuh uang sepeser pun dari rekening pribadinya. Apalagi mencairkan asuransi jiwanya. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan amarah yang meledak di dadaku. Pria ini, suamiku ini baru saja kehilangan istrinya dalam kobaran api yang mengerikan. Namun hal pertama yang ia sibukkan adalah mendatangi bank untuk mengurus harta peninggalanku. Tidak ada nada kesedihan sedikit pun dalam suaranya. Tidak ada duka. Yang ada hanyalah rasa frustrasi karena uang miliaran rupiah belum bisa masuk ke kantongnya. Lama sekali sih. Saskia terdengar merengek. Suara hak sepatunya mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan kesal. Terus gimana dengan Ujang? Tadi sore dia meneleponku lagi. Preman bau tanah itu menagih sisa pembayaran atas pekerjaannya malam itu. Dia mengancam kalau sisa uang R00 juta itu tidak ditransfer besok pagi, dia akan buka mulut ke polisi. Nama Ujang disebut keringat dingin menetes di pelipisku. Tanganku bergerak cepat menekan tombol rekam berwarna merah pada perangkat di pangkuanku. Ini dia bukti yang kutunggu-tunggu akhirnya terucap dari mulut mereka sendiri. Ujang memang anjing bajingan. Maki Angga dengan suara bergetar karena emosi. Terdengar denting gelas kaca yang dibanting ke atas meja dengan kasar. Dia kira gampang mencairkan uang tunai sebesar itu sekarang. Semua aset sedang dalam pengawasan, suruh dia sabar sedikit. Lagi pula kerjanya malam itu nyaris saja membuat kita hancur berantakan. Kau tahu jasad gelandangan yang dia beli dari oknum forensik di kamar mayat itu hampir saja ketahuan. Aku terkesiap di dalam ruang gelap ini. Mataku terbelalak lebar, memandang nanar ke arah dinding kayu. Jasad gelandangan, jadi itu rahasianya? Ujang tidak membunuh siapapun malam itu. Ia membawa jasad orang yang sudah meninggal dari kamar mayat untuk diletakkan di tempat tidurku.
Mereka merencanakan skenario ini agar polisi tidak perlu mencari tubuhku agar proses asuransiku bisa langsung diklaim karena ada bukti. Jasad. Betapa keji dan sistematisnya rencana ini. Ketahuan bagaimana maksudmu? Suara Saskia terdengar panik. Bukankah apinya cukup besar untuk menghanguskan semuanya sampai jadi abu? Apinya memang besar, tapi tim forensik polisi itu tidak bodoh. Sas, bentak Angga. Suaranya meninggi. Mereka memeriksa struktur gigi jasad itu. Gelandangan itu giginya sudah ompong di bagian depan, sedangkan Manda rutin ke dokter gigi dan giginya sempurna. Aku tadi ditelepon oleh salah satu dokter forensiknya yang curiga dengan ketidakcocokan data rekam medis gigi. Terdengar suara tarikan napas panjang dari Saskia. Lalu jangan bilang polisi sudah curiga kalau itu bukan mayat istrimu. Angga mendengus sinis. Terdengar suara korek api pemantik dinyalakan. Ia sedang merokok. Tenang saja, aku sudah bergerak cepat. Dokter forensik itu butuh uang untuk biaya operasi anaknya. Aku mentransfer 100 juta ke rekening gelapnya siang tadi sebagai uang muka dan berjanji akan memberinya 2 miliar jika asuransi 30 miliar itu cair. Dia setuju untuk memalsukan laporan autopsi dan mencocokkan DNA jasad itu dengan sampel rambut Manda yang aku berikan. Statusnya sekarang sudah aman. Polisi menutup kasus ini sebagai murni kecelakaan akibat korsleting panel listrik bawah. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Kepolisian sudah dibeli, dokter forensik sudah disuap. Mereka merancang labirin kebohongan yang nyaris tidak memiliki celah. Jika aku lapor polisi sekarang, aku akan berhadapan dengan instansi yang sudah dikorupsi oleh suamiku sendiri. Aku bisa saja ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Syukurlah kalau begitu. Saskia terdengar lega. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan di telingaku. Makanya, Mas, kamu itu harusnya bersyukur aku yang mengatur semua skenario ini. Coba bayangkan kalau kamu menuruti idemu sendiri yang ingin menceraikan Manda secara baik-baik, kamu hanya akan dapat harta gonogini yang tidak seberapa, sementara perusahaan dan rumah utamanya tetap jatuh ke tangannya. Dengan rencanaku, kita dapat semuanya. Rumah itu memang hangus, tapi nilai tanah di kawasan elit itu tembus puluhan miliar. Belum lagi asuransi jiwa Manda yang premi bulanannya selalu kau bayar pakai uang perusahaan dia sendiri. 30 miliar, Mas. Kita bisa pindah ke warganegaraan dan hidup seperti raja di Eropa. Jadi, Saskia adalah otak dari semua ini. Wanita ular itu yang membisikkan racun ke telinga Angga, menyusun pembunuhan berencana demi menguasai kekayaanku. Dan Angga, pria serakah yang lemah dan tak punya tulang punggung itu menurutinya begitu saja karena silau oleh harta. Iya, aku tahu kau pintar, Sas. Jawab Angga memuji. Terdengar suara ciuman lagi yang membuat perutku semakin mual. Tapi jujur saja, akting menangis di depan rumah yang terbakar itu sangat melelahkan. Tenggorokanku sampai sakit karena harus berteriak-teriak memanggil nama Manda di depan kerumunan warga tolol itu. Tapi syukurlah, tidak ada satupun yang curiga. Mereka semua menatapku dengan kasihan. Beberapa ibu-ibu bahkan ikut menangis melihatku berlutut di tanah lumpur. Saskia tertawa lepas, keras dan menggema di ruang tamu apartemen. Tapi aktimu itu masih kurang natural, Mas. Harusnya kau pura-pura pingsan sekalian biar dramanya lebih sempurna. Saat aku melihatmu di berita televisi, aku hampir saja tertawa. Wajahmu sok sedih. Padahal di dalam hati kau pasti bersorak karena akhirnya terbebas dari istri tuamu yang membosankan itu. Kan? Tentu saja pernikahan itu seperti neraka bagiku. Dia terlalu kaku, terlalu banyak menuntut. Sekarang giliranku menikmati hidup bersamamu. Trek. Aku mematikan alat penerima suara itu dengan kasa. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena takut, melainkan karena gelombang kemarahan yang luar biasa besar tidak mampu lagi kutampung. Aku mencabut penyuara telinga dari telingaku dan melemparkannya ke atas kasur. Napasku memburu, dadaku naik turun dengan cepat. Air mataku tidak menetes, tapi mataku terasa panas dan perih. Aku terdiam dalam kegelapan ruangan itu, membiarkan setiap kata dari mulut mereka meresap ke dalam pori-pori kulitku. Mereka menganggapku membosankan. Mereka menertawakan penderitaanku. Mereka menyebut tetangga-tetanggaku yang bersimpati sebagai orang-orang tololo. Saskia, sang sutradara iblis yang menyusun skenario kematian ini, dan Angga, sang aktor licik yang mengeksekusinya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Mereka berdua telah merampas segalanya dariku. Rumah, cinta, harga diri, bahkan eksistensiku sebagai manusia.
Mereka membunuh Manda di mata dunia dan berencana menari di atas kuburanku dengan uangku sendiri. Aku berdiri dari lantai. Sendi-sendiku bergemeretak. Namun aku berdiri sangat tegak. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kuku menusuk telapak tangan. Rasa sakit fisik ini membuat pikiranku semakin jernih. Kalian pikir skenario kalian sudah sempurna? Bisikku pada kekosongan ruangan gelap itu. Suaraku terdengar rendah, berbahaya, dan dipenuhi oleh dendam kesumat yang membakar. Kalian pikir kalian adalah sutradara dari drama ini? Kalian salah. Skenario kalian sudah selesai, Angga Saskia. Mulai detik ini aku yang akan menulis naskah untuk akhir hidup kalian. Aku menyalakan kembali layar ponsel pintarku yang cahayanya menembus kegelapan kama. Aku membuka aplikasi penyimpanan awan dan memindahkan file rekaman suara berdurasi panjang itu ke tempat yang sangat aman. Ini adalah kartu as terbesarku. Tapi bukti ini saja tidak cukup untuk menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Aku tidak ingin mereka hanya di penjara. Aku ingin mereka hancur, dipermalukan di depan umum, kehilangan semua harta benda, dan merasakan keputusasaan yang 10 kali lipat lebih mengerikan dari yang aku rasakan saat melihat rumahku terbakar. Besok aku akan mulai bergerak. Angga sedang menunggu uang asuransi itu cair dan di sanalah di momen pencairan dana di mana ia merasa paling berjaya, aku akan muncul untuk mengubur mereka hidup-hidup ke dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sinar matahari pagi memaksa masuk melalui celah ventilasi di atas pintu ruang belakang warung. Debu-debu kecil terlihat menari-nari di udara yang tersorot cahaya. Semalaman aku tidak memejamkan mata sama sekali. Otakku terus memutar ulang rekaman suara dari apartemen suamiku. Suara tawanya, kelicikan selingkuhannya, dan detail menjijikan tentang jasad gelandangan yang mereka jadikan tumbal untuk memalsukan kematianku. Rasa kantuk tidak mampu mengalahkan kobaran amarah yang kini menguasai seluruh aliran darahku. Aku duduk bersila di atas kasur tipis, menatap layar ponsel yang menyala redup, menampilkan berkas audio yang akan menjadi tiket mereka menuju neraka. Sekitar pukul pagi, terdengar suara kunci diputar dari luar. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Ibu Darmi yang membawa nampan berisi sepiring nasi goreng hangat dan segelas teh manis. Wajah wanita parubaya itu terlihat lelah, namun matanya memancarkan semangat yang sama denganku. Ia menutup pintu rapat-rapat dan meletakkan nampan itu di hadapanku. "Makan dulu, Nak. Kau belum tidur sama sekali, kan?" tegur Ibu Darmi pelan. Aku menggeleng. "Aku tidak bisa tidur, Bu. Tadi malam aku berhasil merekam semuanya. Rencana kita berhasil." Suamiku dan selingkuhannya itu membicarakan semua kejahatan mereka dengan sangat jelas. Mata Ibu Darmi membelalak lebar. "Benarkah? Apa saja yang mereka bicarakan?" Aku menceritakan setiap detail dari rekaman itu tanpa ada yang terlewat. Aku bercerita tentang uang 500 juta yang ditagih oleh Ujang sang preman bayaran. Aku bercerita tentang jasad dari kamar mayat yang mereka beli secara ilegal. Dan yang paling membuat Ibu Darmi mengelus dada sambil beristighfar berkali-kali, adalah saat aku menceritakan bahwa suamiku telah menyuap dokter forensik kepolisian sebesar 100 juta rupiah dengan janji tambahan miliar untuk memalsukan hasil tes DNA dan laporan autopsi. Ya Allah, iblis macam apa pria yang selama ini menjadi suamimu itu, Nak? Suara Ibu Darmi bergetar karena ngeri sekaligus marah. Kepolisian sudah disuap, dokter forensik sudah dibeli. Lalu bagaimana caranya kita melaporkan hal ini? Kalau kita datang ke kantor polisi biasa, bisa-bisa laporan kita ditahan atau parahnya lagi, kau malah ditangkap dan disembunyikan oleh oknum polisi yang sudah menerima uang suamiku. Aku mengangguk setuju. Pikiranku juga sudah sampai pada kesimpulan itu sejak semalam. Ibu benar. Bukti rekaman suara ini sangat kuat, tapi belum cukup. Di pengadilan, rekaman suara bisa disangkal. Suamiku bisa menyewa pengacara mahal dan mengatakan bahwa rekaman itu adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau suara orang lain yang kebetulan mirip dengannya. Kita butuh bukti fisik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bukti nyata berupa jejak aliran dana. Jejak aliran dana maksudnya catatan uang dari bank? Tanya Ibu Darmi kebingungan. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan catatan bank suamimu? Buku tabungan dan kartu ATM MU pasti sudah diblokir dan kita tidak bisa datang ke B meminta catatan rekening orang lain. Aku tersenyum tipis. Sebuah rencana yang matang sudah tersusun rapi di kepalaku sejak fajar menyingsing. Aku punya seorang teman lama, Bu. Namanya Tama. Dia adalah seorang ahli teknologi dan keamanan siber yang bekerja sebagai auditor independen untuk beberapa bank besar.
Dulu saat dia hampir masuk penjara karena difitnah menggelapkan dana perusahaan lamanya, akulah yang membantunya membayar pengacara hingga ia bebas. Dia berhutang budi yang sangat besar padaku. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa melacak rekening gelap suamiku tanpa ketahuan, orang itu adalah Tama. Tanpa membuang waktu lagi, aku mengambil ponsel baru yang kubeli bersama Ibu Darmi kemarin. Aku menekan nomor ponsel Tama yang sudah kuingat di luar kepala. Panggilan itu tersambung dengan nada dering yang terasa sangat panjang. Pada deringan kelima, akhirnya panggilan itu diangkat. "Halo, siapa ini?" Suara berat seorang pria terdengar dari seberang sana. Nada suaranya terdengar curiga. Wajar saja karena nomor yang kugunakan tidak dikenal. "Ini aku Tama," ucapku dengan suara tenang dan datar. Terdengar keheningan yang cukup lama di ujung telepon. Lalu suara napas yang tertahan. "Maaf. Ini siapa suara Anda?" "Ini aku, istri dari pria yang kemarin menangis meraung-raung di televisi. Wanita yang rumahnya terbakar habis beberapa hari lalu." "Ya, aku masih hidup, Tama." Terdengar bunyi benda terjatuh dari seberang telepon. Sepertinya Tama menjatuhkan cangkir kopi atau penanya. Apa? Tidak mungkin. Ini pasti penipuan atau orang iseng. Wanita itu sudah meninggal. Aku melihat berita pemakamannya kemarin sore. Suaranya meninggi, dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. "Aku masih hidup," ulangku dengan nada lebih tegas. "Jasad yang dikuburkan itu bukan aku. Suamiku menjebakku, Tama. Dia mencoba membunuhku dengan menyuruh preman membakar rumah itu bersama jasad orang lain untuk memalsukan kematianku demi uang asuransi. Jika kau tidak percaya, bertanyalah padaku tentang sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu. Ingat saat kau meminjam uang 100 juta padaku di kafe dekat stasiun 5 tahun lalu, kau menangis dan menumpahkan kopi ke atas kontrak kerja pengacaramu." Hening kembali menyelimuti percakapan kami. Kali ini aku bisa mendengar suara embusan napas Tama yang panjang dan bergetar. Ia akhirnya percaya. "Astaga, syukurlah kau masih hidup. Syukurlah. Di mana kau sekarang? Apa kau aman? Aku akan segera ke sana sekarang juga." Aku memberikan petunjuk arah menuju warung Ibu Darmi. Namun, aku melarangnya memarkir mobilnya di dekat warung. Aku menyuruhnya menyamar, memakai topi dan masker, serta membawa laptop kerjanya. Tama menyetujui semua instruksiku tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu situasi ini mempertaruhkan nyawa. 2 jam kemudian, pintu belakang warung diketuk dengan pola yang sudah kusepakati dengan Tama. Ibu Darmi membuka pintu dan membiarkan seorang pria berjaket hitam tebal, bertopi, dan bermasker masuk. Begitu pintu terkunci, Tama membuka maskernya. Wajahnya pucat pasi saat melihat penampilanku yang sangat berantakan, mengenakan pilusuh dan jaket tua. "Astaga," Tama berbisik lirih. Ia mendekat dan ragu-ragu menyentuh lenganku, memastikan bahwa aku benar-benar manusia dan bukan halusinasi. "Kau benar-benar hidup." Aku nyaris tidak bisa mempercayai ini. "Seluruh negeri mengira kau sudah hangus menjadi abu." "Duduklah Tama. Waktu kita tidak banyak." Potongku cepat. Mengabaikan keterkejutannya, aku langsung ke inti permasalahan. "Aku butuh bantuanmu, dan ini adalah hal yang ilegal. Tapi jika kau menolak, nyawaku yang sebenarnya akan melayang." Tama duduk di atas kasur tipisku, membuka resleting tas punggungnya dan mengeluarkan sebuah laptop tebal berwarna hitam. "Katakan apa yang harus aku lakukan. Hutang nyawaku padamu belum lunas. Aku akan melakukan apa saja." Aku menjelaskan seluruh situasinya. Aku memutar rekaman penyadapan itu kepada Tama. Wajah pria itu berubah menjadi merah padam karena marah mendengar percakapan antara suamiku dan selingkuhannya. Ia menggebrak lantai dengan tangan kosong setelah rekaman itu selesai diputar. "Bajingan tengik," maki Tama dengan suara tertahan. Dia benar-benar merencanakan semuanya demi asuransi 30 miliar itu. "Lalu apa rencanamu sekarang?" "Aku butuh bukti fisik aliran dana suamiku," jelasku sambil menatap lurus ke arah mata Tama. "Rekaman ini bisa dia sangkal. Tapi mutasi rekening bank tidak akan bisa berbohong. Dari rekaman itu, dia menyebutkan sudah mentransfer 100 juta ke rekening oknum dokter forensik kemarin siang. Dia juga menyebut sisa pembayaran 500 juta untuk Ujang, sang pemimpin preman yang harus ditransfer besok pagi. Aku butuh kau meretas sistem bank suamiku. Cari tahu rekening mana yang dia gunakan untuk menyembunyikan uang kotornya dan temukan bukti transfer 100 juta itu. Kalau bisa kita pantau rekeningnya besok pagi saat dia mentransfer uang ke Ujang." Tama mengangguk cepat.
Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard komputernya. Layar monitor memancarkan cahaya biru terang, menampilkan barisan kode dan angka yang tidak ku mengerti. Suamimu menggunakan bank sentral kan? Aku punya akses pintu belakang. Backdoor ke server mutasi mereka sebagai auditor. Ini menyalahi aturan keamanan level tinggi. Tapi peduli setan dengan aturan. Tunggu sebentar. Aku butuh nomor identitas penduduk suamimu atau nomor rekening utamanya. Aku menyebutkan rentetan nomor identitas suamiku dengan lancar. Selama beberapa tahun pernikahan, aku yang selalu mengurus administrasi dan pembukuan keluarga. Jadi, aku hafal semua datanya. Selama hampir 1 jam. Kamar belakang itu hanya diisi oleh suara ketikan papan tik dan dengusan napas Tama yang penuh konsentrasi. Keringat dingin menetes dari dahi pria itu. Membobol privasi perbankan tanpa surat perintah resmi bukanlah perkara mudah, bahkan untuk ahli sepertinya. Namun, akhirnya sebuah jendela program baru terbuka di layar laptop dengan bunyi BF kecil. Dapat seru Tama tertahan. Suamimu bajingan yang sangat berhati-hati. Dia tidak menggunakan rekening utama atas namanya. Dia menggunakan rekening atas nama sebuah perusahaan fiktif yang baru didaftarkan 3 bulan lalu. Tapi tebak siapa nama direktur utamanya? Saskia. Selingkuhannya. Aku mencondongkan tubuh ke depan, melihat barisan angka di layar, cari mutasi keluar kemarin siang sebesar 100 juta rupiah. Tama mengetik beberapa perintah filter. Seketika satu baris data disorot dengan warna kuning. Ini dia kemarin pukul 12. Lewat 1/4 siang transfer keluar sebesar 100 juta rupiah ke rekening atas nama Hasanuddin. Catatan transfernya ditulis kosong hanya kode angka. Itu pasti dokter forensiknya. Dokter Hasan desisku dengan gigi terkatup rapat. Simpan data itu. Tama. Unduh seluruh riwayat transaksinya sejak 3 bulan terakhir cetak menjadi dokumen fisik nanti. Sudah kuunduh semuanya ke dalam peladen amanku. Jawab Tama. Ia mengetik lagi dengan lebih cepat. Sekarang bagaimana dengan Ujang? Kalau kita melihat dari riwayat 3 minggu lalu, ada transfer keluar sebesar 100 juta kepada rekening atas nama Ujang Haryanto. Itu pasti uang muka yang kau lihat saat mereka bertemu di kafe. Semua kepingan puzzle kini sudah tersusun dengan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk suamiku berkelit. Jejak uang kotornya terpampang nyata di layar komputer ini. Namun, aku masih merasa ini belum cukup aman. Mengingat suamiku bisa menyuap kepolisian, menyerahkan bukti ini ke sembarang kantor polisi adalah tindakan bunuh diri. Tama, setelah kau mencetak dokumen ini, kita punya satu masalah besar. Kataku mengutarakan kekhawatiranku. Kita tidak bisa menyerahkan bukti ini ke kantor polisi wilayah sini. Dokter forensik mereka saja sudah disuap. Suamiku pasti sudah menanam orang di dalam kepolisian lokal untuk memastikan laporannya tidak diusut. Tama menghentikan ketikannya sejenak, wajahnya tampak berpikir keras. Tiba-tiba ia menjentikan jarinya. Aku tahu kita tidak akan memakai polisi lokal. Kau ingat pamanku? Paman Surya. Dia adalah seorang komisaris besar polisi di markas besar kepolisian pusat. Beliau bekerja di divisi kejahatan terorganisir dan korupsi. Beliau sangat benci pada polisi kotor. Jika kita membawa bukti rekaman suara dan jejak uang penyuapan dokter forensik ini langsung ke beliau, beliau pasti akan memimpin penangkapan ini sendiri dengan tim khususnya. Suamimu tidak akan punya kesempatan menyuap siapapun di level itu. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadaku. Ini adalah jalan keluar yang sangat sempurna. Suamiku merasa dirinya pintar dengan mengendalikan pion-pion kecil di kepolisian. Tapi ia tidak sadar bahwa aku bersiap mendatangkan raja untuk menghancurkannya. Hubungi pamanmu sekarang juga. Perintahku tanpa ragu. Minta pertemuan tertutup malam ini. Kita serahkan semua bukti awal kepadanya. Besok siang. Suamiku berencana menemui pihak asuransi di sebuah restoran mewah untuk menandatangani pencairan dana 30 miliar itu. Di sanalah kita akan menyergapnya. Tama mengangguk setuju dan langsung pergi keluar ruangan untuk menelepon pamannya. Sementara itu, aku menatap Ibu Darmi yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan rencana besar kami. Bu, panggilku lembut. Besok adalah harinya, hari kebangkitanku. Tapi aku tidak mungkin datang ke pertemuan itu dengan pakaian gembel seperti ini. Suamiku pasti sangat bangga melihatku hancur dan kotor. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku ingin dia melihatku di masa kejayaanku, tepat sebelum aku menarik semuanya dari tangannya. Ibu Darmi tersenyum penuh arti. Ia mengeluarkan sebuah kantong belanja kertas berukuran besar dari bawah meja. Ibu sudah memikirkannya, Nak.
Sisa uang hasil penjualan cincin berlianmu kemarin masih cukup banyak. Tadi pagi saat belanja bahan warung ke pusat kota, ibu sekalian mampir ke butik pakaian wanita. Ibu membelikan sesuatu yang sangat pantas untuk seorang pemenang. Ibu Darmi mengeluarkan isi kantong belanja itu. Sebuah gaun berwarna merah marun yang sangat elegan dan berpotongan rapi. Bahannya terlihat jatuh dengan sempurna, menyiratkan keberanian sekaligus kemewahan. Tidak hanya itu, Ibu Darmi juga membelikan sepatu hak tinggi berwarna hitam serta peralatan rias wajah dasar seperti bedak, maskara, dan lipstik merah menyala. Melihat barang-barang itu, mataku berkaca-kaca. Aku memeluk Ibu Darmi erat-erat. Ia benar-benar telah menjadi malaikat penolongku. Ia bukan hanya sekadar ibu warung biasa, melainkan keluarga yang sesungguhnya di saat aku dibuang oleh suamiku sendiri. Sore harinya, setelah Tama kembali dengan kabar bahwa pamannya setuju untuk membantu penuh operasi besok siang, aku mulai mempersiapkan diri. Aku pergi ke kamar mandi kecil di belakang warung. Dengan seember air dingin, aku menggosok seluruh tubuhku dengan sabun, meluruhkan semua debu, kotoran, dan sisa-sisa keputusasaan yang menempel di kulitku selama berhari-hari. Aku keramas berkali-kali hingga rambutku kembali wangi dan lembut. Setelah mandi, aku mengeringkan rambutku dan mengenakan gaun merah marun pemberian Ibu Darmi. Gaun itu pas di tubuhku, seolah memang dijahit khusus untukku. Aku memoleskan riasan di wajahku dengan hati-hati, menutupi lingkaran hitam di bawah mataku dengan bedak tebal, mengaplikasikan lipstik merah menyala yang membuat wajahku yang pucat kini terlihat hidup, tajam, dan memancarkan aura dominan. Aku berdiri di depan cermin kecil. Aku tidak lagi mengenali wanita malang naif dan menyedihkan yang menangis meraung di sudut ruangan beberapa hari lalu. Wanita yang ada di cermin saat ini adalah sosok yang berbeda. Istri sah yang bangkit dari kematiannya sendiri untuk menuntut darah dan keadilan. Aku mengambil piyama tidurku yang berbau asap sisa malam kebakaran, lalu memungut jaket lusuh yang selama ini kupakai menyembunyikan diri. Aku berjalan ke halaman belakang warung, memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam tong sampah besi. Aku mengambil sebatang korek api yang diberikan Ibu Darmi, menyalakannya, dan melemparkannya ke dalam tong tersebut. Api segera berkobar, melahap kain piyama tipis dan jaket lusuh itu. Asap hitam mengepul ke udara. Aku berdiri tegak menatap api itu, merasakan hawa panasnya menerpa wajahku. Kali ini api tidak lagi membuatku takut. Api ini adalah simbol bahwa bagian diriku yang lemah telah hangus terbakar. Suamiku bermain dengan api, maka aku akan memastikan api itu akan membakar habis sisa kehidupannya besok. Persiapan sudah selesai. Kartu A sudah lengkap di tangan. Jejak mutasi uang sudah dicetak rapi. Rekaman suara sudah diamankan. Tim kepolisian dari pusat sudah siap bergerak. Besok sandiwara suamiku dan selingkuhannya akan menemui akhir yang sangat tragis di bawah kakiku. Hari Rabu tiba, matahari bersinar terik, langit tanpa awan seolah merestui apa yang akan terjadi siang ini. Melalui alat penyadap yang masih aktif dari apartemen suamiku, aku mendengar kesibukan mereka sejak pagi. Selingkuhan suamiku terdengar sangat cerewet memilih gaun terbaik untuk menghadiri pertemuan pencairan dana. Sementara suamiku berulang kali melatih wajah dan ada suaranya agar terlihat seperti duda malang di depan perwakilan asuransi. Mendengar latihan aktingnya pagi ini tidak lagi membuatku sedih, melainkan membuatku tersenyum miring karena muak. Pukul 11.00 siang, sebuah mobil SUV hitam berbodi kokoh berhenti di belakang warung Ibu Darmi. Kaca jendelanya yang gelap diturunkan perlahan, menampilkan wajah Tama di kursi kemudi. Di kursi penumpang depan duduk seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan sorot mata yang sangat tajam dan berwibawa. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi Surya, Paman Tama. Aku keluar dari pintu warung bersama Ibu Darmi. Kami berdua masuk ke kursi belakang mobil tersebut. Aku mengenakan gaun merah marun dan sepatu hak tinggi hitamku. Penampilanku sangat rapi, elegan, dan penuh rasa percaya diri. Tidak ada lagi wanita yang ketakutan. "Selamat siang, Pak Surya," sapaku dengan tenang. Pria itu menoleh ke belakang, menatapku dengan pandangan menilai yang profesional, lalu mengangguk hormat. "Selamat siang, Tama. Sudah menceritakan semuanya dan bukti-bukti yang kau serahkan semalam sudah kami pelajari dengan saksama. Kami sudah mengeluarkan surat penangkapan resmi pagi ini. Berdasarkan bukti aliran dana ke dokter forensik dan rekaman penyadapanmu, kami bisa menjerat suamimu selingkuhannya dan pimpinan preman itu dengan pasal pembunuhan berencana, penipuan asuransi berskala besar, penodaan jenazah, dan penyuapan aparat. Hukuman maksimalnya adalah mati atau penjara seumur hidup."
Mendengar pasal-pasal itu disebutkan, hatiku terasa sangat lega. Keadilan sudah berada di pihakku. Terima kasih banyak, Pak. Bagaimana rencana eksekusinya siang ini? Pak Surya tersenyum tipis. Sebuah senyuman taktis dari seorang aparat yang sudah kenyang asam garam dunia kriminal. Tim khusus saya yang berpakaian preman sudah menyebar di restoran Bintang 5 sejak 1 jam yang lalu. Mereka menyamar sebagai pelanggan biasa dan pelayan restoran. Ruang VIP tempat pertemuan suamimu dengan pihak asuransi sudah dikelilingi oleh anggota saya. Kami hanya tinggal menunggu sinyalmu. Kami ingin mereka menandatangani surat pencairan itu terlebih dahulu, agar bukti percobaan pencucian uang asuransi mereka benar-benar kuat. Aku mengangguk mantap. Mobil perlahan melaju meninggalkan kawasan kompleks perumahanku yang kelam menuju pusat kota yang gemerlap. Sepanjang perjalanan tidak ada yang banyak bicara. Aku terus menatap keluar jendela, mempersiapkan mental dan kata Ket. Aku ingin melihat secara langsung bagaimana ekspresi hancur di wajah pria yang berani mempermainkan nyawaku. Sekitar pukul 12.00 siang, mobil kami tiba di pelataran parkir restoran Bintang 5. Restoran ini adalah salah satu tempat makan eksklusif di ibu kota. Terkenal dengan dekorasi mewah, lantai polam impor, dan keamanan privasinya. Biasanya hanya pejabat dan pengusaha kelas atas yang sanggup memesan ruang VIP di sini. Suamiku benar-benar menghamburkan uang perusahaan dengan percaya diri, mengira dalam hitungan menit ia akan menjadi miliarder. Pak Surya menginstruksikan kami untuk masuk terlebih dahulu. Beliau akan menyusul masuk melalui pintu staf agar kehadirannya tidak mencolok. Aku turun dari mobil. Sepatu hak tinggiku menjejak lantai lobi restoran dengan suara tik-tik yang nyaring dan berirama. Aku berjalan berdampingan dengan Ibu Darmi yang mengenakan pakaian batik rapinya. Sementara Tama mengikuti di belakangku membawa koper kecil berisi dokumen dan penyuara suara portabel. Begitu aku melangkah masuk ke dalam lobi restoran utama, beberapa pelayan dan pelanggan yang sedang menikmati makan siang langsung menoleh arahku. Penampilanku dengan gaun merah mencolok dan aura dingin yang kupancarkan membuatku menjadi pusat perhatian. Namun, aku terus berjalan lurus. Pandanganku terpusat ke arah koridor berlapis karpet merah yang menuju ke deretan ruang VIP. Seorang manajer restoran yang berseragam rapi segera menghampiriku dengan ramah. "Selamat siang, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda sudah melakukan reservasi?" Aku menatapnya datar. Aku mencari ruang VIP nomor 7. Pertemuan antara pihak asuransi jiwa Sentosa dan suamiku. Manajer itu mengerutkan kening sedikit. Namun ia tetap bersikap profesional. "Oh, baiklah. Ruang VIP nomor 7 ada di ujung koridor sebelah kanan. Nyonya, mari saya antar." "Tidak perlu." Tolakku dengan nada yang membuat manajer itu langsung mundur selangkah. Aku tahu jalannya. Aku melangkah menyusuri koridor. Jantungku memompa darah dengan kecepatan maksimal. Namun anehnya, pikiranku sangat tenang. Lorong ini terasa sangat panjang. Di setiap langkahku, memori-memori tentang masa lalu pernikahanku terputar kembali. Janji-janji manis di pelaminan, pelukan hangat di tahun-tahun pertama pernikahan kami hingga berubah menjadi tatapan dingin, caci maki, perselingkuhan, dan akhirnya niat membunuh dengan keji. Semua memori itu menjadi bahan bakar yang membuat langkah kakiku semakin kuat dan mantap. Aku berhenti tepat di depan pintu kayu mahoni ganda bertuliskan VIP 7. Dinding ruangan ini terbuat dari kaca tebal yang buram di bagian tengah, namun jernih di bagian atas dan bawah. Samar-samar, aku bisa mendengar suara obrolan dari dalam. Aku memberi isyarat kepada Tama untuk menyalakan alat perekam suara portabelnya yang sudah disambungkan melalui pengeras suara kecil Bluetooth. Tama mengangguk. Jarinya berada di atas tombol putar. Aku melirik ke belakang, melihat beberapa orang pria tegap berpakaian biasa mulai berdiri dari meja-meja di sekitar lorong dan mendekat. Tim Pak Surya sudah bersiaga di belakangku. Aku mengintip sedikit melalui celah kaca yang jernih. Di dalam ruangan bundar yang mewah itu, duduklah suamiku. Ia memakai jas hitam mahal. Wajahnya dibuat sendanya memancarkan keserakahan. Di sebelahnya, duduk selingkuhannya yang mengenakan gaun hitam ketat berpura-pura menjadi asisten yang mendampingi masa duka sang duda. Di seberang meja mereka, 2 orang perwakilan asuransi sedang menjelaskan sesuatu dari sebuah dokumen tebal. Bapak sudah membaca seluruh ketentuannya. Terdengar suara agen asuransi dari dalam menggeser setumpuk kertas beserta sebuah pena berukir emas ke arah suamiku. Karena dokumen kematian, surat dari kepolisian, dan hasil forensik sudah lengkap. Proses klaim ini berjalan jauh lebih cepat dari biasanya.
Total klaim yang akan dicairkan ke rekening Bapak adalah sebesar R3 miliar. Silakan Bapak tanda tangan di halaman terakhir ini dan dana akan masuk maksimal besok pagi. Suamiku mengambil pena emas itu. Tangannya sedikit gemetar karena kegirangan yang tak bisa disembunyikannya lagi. Ia menatap selingkuhannya sejenak bertukar pandang penuh makna kemenangan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ujung pena itu bergerak turun, bersiap menorehkan tinta di atas kertas putih yang akan mengubah hidupnya. Detik itu juga aku menekan gagang pintu dengan kuat dan mendorong kedua daun pintu mahoni itu, hingga terbuka lebar dengan suara berak yang sangat keras. Engsel pintu berderit nyaring, memantulkan suara menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Semua orang di dalam ruangan terlonjak kaget. Kepala mereka berputar serempak ke arah pintu. Pena emas di tangan suamiku meleset. Mencoret keras dokumen asuransi tersebut, mata pria itu membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Wajahnya yang tadi kemerahan karena senang seketika berubah pucat pasi seputih kertas mayat. Mulutnya terbuka lebat, rahangnya seolah lepas. Selingkuhannya yang duduk di sebelahnya menjerit tertahan. Menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Mereka berdua mematung seperti patung lilin yang tersambar petir. Aku melangkah masuk dengan anggun. Suara hak sepatuku memecah keheningan maut di dalam ruangan itu. Aku berhenti tepat di ujung meja kaca bundar, menatap langsung ke dalam mata pria yang pernah berjanji sehidup semati denganku itu. Aku menyilangkan tangan di dada, menampilkan senyum paling dingin dan merendahkan yang pernah kuat seumur hidupku. Sepertinya tanda tangan itu tidak akan berlaku. Suaraku memecah kebisuan, menggema jernih di dalam ruangan. Karena orang yang asuransinya akan kalian cairkan, kebetulan sedang berdiri di sini dalam keadaan sangat hidup dan sangat sehat. Dua agen asuransi itu kebingungan menata bolak-balik antara diriku dan suamiku. Maaf, nyonya ini siapa? Salah satu agen bertanya dengan panik. Aku tidak menjawab agen asuransi itu. Pandanganku tidak lepas sedetik pun dari wajah pria bajingan di depanku. Memanda. Suara suamiku keluar seperti decitan tikus yang terjepit. Tangannya bergetar hebat hingga pena emas itu jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring. Ia mencoba berdiri tapi kakinya terlalu lemas sehingga ia terjerbab kembali ke kursinya. Tidak mungkin. Kau sudah mati. Aku melihat jasadmu. Kau hantu. Hantu. Aku mendengus geli tertawa sinis. Aku berjalan mengitari meja mendekat ke arahnya. Bau parfum mewahnya menguar, tapi kini hanya tercium seperti bau kebusukan di hidungku. Aku bukan hantu. Sayangnya rencanamu terlalu bodoh. Preman bayaranmu bernama Ujang itu memang membakar rumah kita, tapi aku tidak ada di dalam sana. Dan jasad ompong hasil curian dari kamar mayat yang kau tangisi dengan sangat dramatis di depan televisi itu sungguh akting yang menyedihkan. Mendengar kata-kata jasad ompong dan kamar mayat, wajah selingkuhannya langsung berubah abu-abu. Wanita perebut suami orang itu mulai menangis histeris. Napasnya memburu karena serangan panik. Ia menyadari bahwa rahasia terbesar mereka telah kubongkar telanjang bulat di depan umum. Suamiku mulai kehilangan akal. Pertahanannya runtuh. Ia berdiri dengan kasar, menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Bohong. Kau penipu. Kau wanita gila yang mirip dengan istriku. Istriku sudah meninggal karena korsleting listrik. Polisi sudah menutup kasusnya. Ia menoleh ke arah agen asuransi yang mulai merapikan berkas-berkas mereka dengan wajah ketakutan. Jangan percaya padanya. Dia orang gila. Aku memberi isyarat tangan kepada Tama yang berdiri di ambang pintu. Tama segera menekan tombol play di layar komputernya. Dari pengeras suara yang di bawah Tama terdengar suara rekaman yang sangat jernih. Suara suamiku sendiri. Ujang memang anjing bajingan. Dia kira gampang mencairkan uang tunai sebesar itu sekarang. Jasad gelandangan yang dia beli dari oknum forensik di kamar mayat itu hampir saja ketahuan. Makanya, Mas, kamu itu harusnya bersyukur aku yang mengatur semua skenario ini. Asuransi Jamanda O30 miliar, Mas. Rekaman itu memutar dengan volume tinggi, memenuhi setiap sudut ruang VIP dan bahkan bocor ke lorong restoran. Setiap kata tentang rencana pembunuhan, penyuapan dokter forensik 100 juta rupiah dan alibi palsu terputar tanpa henti. Bukti kejahatan mereka dipamerkan secara langsung. Kaki suamiku benar-benar kehilangan tenaga. Ia jatuh berlutut di lantai pualam. Matanya menatapku dengan tatapan kosong penuh keputusasaan. Semua labirin kebohongan dan konspirasi yang ia bangun dengan uang puluhan juta hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Selingkuhannya sudah menangis terseduh-seduh di lantai,
memeluk kaki meja sambil meracau tidak jelas. Kau pikir kau adalah sutradara yang pintar? Bisikku tajam menunduk menatap wajahnya yang kini basah oleh air mata ketakutan yang nyata. Kau pikir kau bisa membunuhku, mengambil uangku, dan hidup bahagia dengan wanita pelacur ini? Skenario sudah habis dan inilah akhir dari ceritamu. Saat itulah Kombes Pol Surya melangkah masuk ke dalam ruangan diikuti oleh 5 orang anggotanya yang berpakaian preman. Pak Surya langsung mengeluarkan lencana kepolisiannya dan menunjukkannya di depan wajah suamiku. Kami dari Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Markas Besar Polri. Suara bariton Pak Surya menggema keras. Anggotanya segera bergerak cepat, menarik paksa suamiku dan selingkuhannya untuk berdiri, lalu memborgol tangan mereka ke belakang tubuh. Anda berdua ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi tingkat berat, penyuapan pejabat negara, dan penodaan jenazah. Hak Anda untuk diam dijamin karena apapun yang Anda katakan mulai detik ini akan memberatkan Anda di pengadilan. Selingkuhan suamiku meronta-ronta dan berteriak histeris saat borgol dingin menjepit pergelangan tangannya. Lepaskan aku. Ini semua ide dia. Angga yang menyuruhku. Aku tidak tahu apa-apa. Ratapnya langsung mengkhianati pria yang beberapa detik lalu ingin ia nikahi. Suamiku tidak meronta. Ia hanya menangis meraung-raung. Kali ini bukan akting. Air matanya deras, ingusnya mengalir. Ia menatapku dengan memelas dari bawah tatapanku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku hilaf. Tolong cabut tuntutannya. Tolong aku. Aku mundur selangkah menjauhkan ujung sepatuku yang nyaris disentuh oleh tangannya yang diborgol. Aku meludah ke lantai tepat di depannya. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di hatiku. Bawa bajingan-bajingan ini pergi dari pandanganku. Kataku dingin kepada petugas. Polisi menyeret mereka berdua keluar dari ruang VIP. Disaksikan oleh puluhan pelanggan restoran dan pelayan yang berkerumun di lorong. Mereka dipermalukan dengan cara yang paling hina. Dijemput dari tempat mewah menuju sel tahanan yang gelap dan dingin. Agen asuransi dengan cepat membereskan dokumen mereka, membungkuk hormat berkali-kali kepadaku, membatalkan klaim itu secara permanen sebelum lari ketakutan dari ruangan. Ruangan itu mendadak sunyi. Tama dan Pak Surya sedang mengkoordinasikan penangkapan Ujang dan si dokter forensik korup melalui telepon genggam di sudut ruangan. Ibu Darmi menghampiriku, memegang bahuku dengan lembut. Matanya berkaca-kaca menyiratkan kebanggaan. Aku berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan hiruk-pikuk ibu kota dari ketinggian. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara siang ini terasa sangat segar, bersih, dan bebas. Beban yang selama berbulan-bulan mencekik leherku akibat pernikahan beracun itu telah terangkat sepenuhnya. Rumah tanggaku mungkin telah hancur menjadi abu. Namun dari sisa-sisa abu pembakaran itu, aku tidak mati. Aku bangkit kembali, menyala lebih terang, dan berdiri tegak sebagai pemenang yang tak pernah bisa dihancurkan lagi. Skenario hidupku yang baru kini sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Ya.